Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Andika, adik dan kakak, hari ini? Semoga semuanya all is well. Selamat ketemu kembali di saluran YouTube ini. Terima kasih sudah bergabung dan memberikan waktu untuk menonton video ini. Mari kita jalin komunitas yang positif dan saling mendukung. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan konten terbaru dari channel ini. Kali ini Ayah akan bercerita tentang Adela dan Sharon. Pintu terbuka, memperlihatkan arena berapi di hadapan Adela dan Sharon. Hah? Sorak-sorai dan teriakan penonton bergema tanpa henti, memancing singa dengan mata merah menyala yang mendekati mereka selangkah demi selangkah. Seperti yang kau lihat, hari ini, kecuali kedua gadis kita mengalahkan Raja Singa, kita akan menyaksikannya menikmati pesta besar. Namun, saat singa buas itu hendak mendekati Adela, terjadi sesuatu yang tidak terduga. Berhenti, berunduk. Seolah terhipnotis, singa itu menuruti perintah Adela. 1 bulan sebelumnya, Sharon, Iris, dan Adela hanya 3 bersaudara dari keluarga Amerika modern. Saat perjalanan ke luar negeri, mereka tersesat di hutan tua dan tidak dapat menemukan jalan keluar, bahkan saat senja tiba. Tepat ketika semua harapan tampak hilang, Adela sekilas melihat burung hantu hijau aneh melintas dan segera menarik saudara perempuannya untuk mengejarnya. Burung hantu itu terbang melalui pintu misterius yang muncul di udara sebelum menghilang. Situasinya sangat aneh, tetapi Sharon dan Iris, keduanya pencari sensasi, mengabaikan peringatan Adela, bersemangat membuka pintu. Pintu itu membawa mereka ke hutan yang sangat mirip dengan hutan yang baru saja mereka tinggalkan, hanya saja lebih sunyi dan mengerikan. Suara itu tempat apa ini? Ketika mata tajam dan buas muncul dalam kegelapan, mereka beruntung diselamatkan sekelompok orang berpakaian seperti bangsawan dari abad lalu. Siapa kau? Aku Pangeran Alexander, dari Kerajaan Binatang. Kau tidak terlihat seperti orang-orang dari sini? Ya ampun, apakah kau sedang syuting film? Kau tampan sekali. Syuting film? Apa itu? Aku belum pernah mendengarnya. Menurutku kita masuk lorong waktu. Alexander membawa ketiga gadis aneh itu ke istananya dan memberi mereka pekerjaan. Apa? Dengan penampilan kami, bagaimana kau menjadikan kami penjaga hewan? Jangan bekerja jika tidak mau, tapi kau akan berkeliaran di luar istana dan menjadi mangsa para binatang buas. Tak ada pilihan, ketiganya tekun menjalankan tugasnya. Tahu bahwa setiap bulan, semua pelayan akan dievaluasi. Hanya mereka yang lulus yang boleh tetap tinggal di istana. Kalian, ayo bangun. Kita harus berusaha mendapatkan peringkat pertama dalam evaluasi agar bisa bertanya kepada Pangeran Alexander tentang pintu yang mengarah ke dunia kita. Peringkat pertama, dia cuma bikin aturan konyol itu untuk mengendalikan kita. Kalau dia tidak tampan, aku tidak akan mau tinggal di tempat gila ini. Sharon dan Iris segera menemukan bahwa mereka memiliki kemampuan luar biasa di dunia ini. Lihat ini, aku akan menunjukkannya. Suara indah Sharon menjadi seperti suara dunia lain. Saat bernyanyi, orang-orang di dekatnya merasakan kelelahan mereka memudar dan luka mereka mulai sembuh. Wah, itu mengagumkan. Tapi lihat apa yang bisa kulakukan. Jadi, kita semua punya bakat istimewa, kecuali Adela. Tapi tidak apa-apa, kami akan berbagi bakat kami denganmu. Dimanapun kami, aku tidak akan pernah menonjol dibandingkan dengan saudaraku. Tapi tidak apa-apa, aku akan bekerja lebih keras. Suatu malam, setelah menyelesaikan kerja larut malam, mereka kembali ke kamar mereka, seperti yang disuruh oleh Alexander. Apakah kau mendengar suara itu? Apapun itu, abaikan saja. Alexander memberitahu bahwa tugas kami hanya ada di siang hari. Biarkan saja, Adela. Kau terlalu banyak berpikir lagi.
Namun, tangisan burung hantu yang menyedihkan itu semakin keras dan Adela tidak dapat mengabaikannya. Dia memeriksa, memastikan tidak ada yang melihat, lalu diam-diam membuka pintu. Di dalam, dia menemukan burung hantu hijau yang sama yang telah membawa mereka ke kerajaan aneh ini. Tunggu, aku akan mengambilkan air untukmu. Pada saat itu, pintu di belakangnya tidak mau bergerak. Burung hantu kecil itu berkicau lemah. Tak ada pilihan, Adela membuat keputusan berani. Membiarkan burung itu meminum setetes darahnya. Pilihannya yang berisiko dan agak sembrono menyelamatkan nyawa burung hantu itu. Terima kasih Nona Muda. Aku sudah lama tinggal di istana ini. Dan hanya kaulah yang pernah menyelamatkanku. Kau bisa bicara? Kau yang membawa kami ke sini. Bagaimana aku bisa kembali ke duniaku? Bukan soal aku bisa bicara. Ikatan dari darahmu yang membuatmu mengerti. Makanya kau bisa mendengarku. Aku tidak ingat banyak, tapi aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membalas budimu. Kau salah satu penjaga hewan Pangeran Alexander, bukan? Setiap malam, Lingo diam-diam mengajari Adela bahasa hewan agar dia bisa merawat mereka dengan lebih baik. Dia juga memperingatkannya untuk tidak pernah mengungkapkan rahasia ini kepada siapapun. Dengan bantuan Lingo, Adela berprestasi, melampaui saudara-saudaranya, dan menjadi pengurus hewan terbaik di istana. Ini kunci untukmu, Adela. Kunci ini akan membuka pintu kelinci yang dimaksud. Ada 99 hewan di kastil ini, dan 99 pintu. Mungkin salah satunya akan menuntunmu ke pintu yang kau cari. Nasihat kelinci itu terbukti benar. Saat Adela semakin memahami hewan dan bahasanya. Setiap malam, ia menjelajahi dunia baru yang tersembunyi di balik salah satu dari 99 pintu ajaib di istana. Mengetahui informasi penting ini mendorong tekad Adela. Dia merawat hewan-hewan itu tanpa lelah, didorong oleh harapan membantu mereka dan menemukan pintu yang akan membawanya pulang. Namun kedua saudara perempuan Adela berbeda. Semakin lama mereka tinggal di istana, semakin memudar keinginan mereka untuk kembali ke dunia nyata. Tujuan baru mereka adalah untuk memenangkan hati sang pangeran dan bangkit menjadi penguasa kerajaan binatang. Suatu malam, Iris gagal kembali ke tempat tinggal mereka bersama. Jangan mengganggunya. Dia mungkin telah berhasil memikat sang pangeran dan bersiap untuk menjalani kehidupan impiannya. Ada yang aneh dengan dirinya. Kalau benar begitu, Iris bisa dalam bahaya. Kumohon Sharon, kita harus menemukannya. Menghadapi permohonan tulus dan ancaman halus dari Adela, Sharon setuju untuk bergabung dengan Adela dalam mencari Iris. Ini membawa mereka ke arena yang berapi-api sebelumnya. Dengan pengetahuan yang diperoleh dari pelajaran malam Lingo, Adela berhasil menjinakkan singa buas itu. Lihat Sharon, singa itu kesakitan. Itulah sebabnya dia begitu agresif. Sakit? Aku tidak melihat ada luka. Kalau begitu, itu pasti cedera yang tidak terlihat oleh semua orang. Sharon, ikuti yang kuperintahkan. Mengikuti arahan Adela, Sharon menggunakan suaranya untuk menyembuhkan luka tersembunyi dari sang singa. Mereka terkejut saat melihat singa itu berubah bentuk di depan mata mereka, menjadi Iris. Iris, apa yang terjadi padamu? Ternyata Alexander bukanlah pangeran bangsawan, seperti yang terlihat, melainkan penyihir gelap. Dia mengumpulkan wanita muda dengan kekuatan luar biasa dari berbagai dunia. Begitu seseorang menunjukkan kemampuan, dia mengeksploitasi dan menguras mereka sampai berubah menjadi binatang buas dan kehilangan semua ingatannya. Saat ketiga saudari itu mengungkapkan kebenaran, Alexander berhasil melacak mereka ke ruangan di balik pintu. Wah ya, gadis-gadis kecil pemberontak. Kalian sudah menjadi orang yang pintar. Tapi tak masalah, lihatlah harta karun yang kutemukan. Satu yang berkekuatan untuk menyembuhkan, dan satu lagi yang mengerti bahasa binatang. Bergabunglah denganku, Adela. Jadilah ratu kerajaan ini di sisiku. Bermimpilah, lebih baik aku mati. Apa kau sungguh mengira aku akan membutuhkan kerjasamamu? Tanpa ragu, Alexander menangkap Adela. Mencoba menguras energinya. Meskipun Sharon dan Iris berusaha keras untuk campur tangan, mereka tidak sebanding dengan penyihir itu.
Cahaya redup dari kunci emas yang dihiasi lambang burung hantu hijau yang familiar di pinggang Alexander menarik perhatian Adela, memicu sebuah ide, memanfaatkan euforia yang menggila atas ambisinya. Adela berpura-pura melawan. Saat ia meronta, tangannya menyentuh kunci Alexander. Dengan cepat, Adela menyambarnya dan menjatuhkannya ke tikus kecil yang dirawatnya tadi pagi. Seiring berjalannya waktu, Alexander menjadi frustasi. Ada yang salah. Kenapa aku tidak menyerap energi agung darimu? Sederhana, aku tidak punya kekuatan bawaan memerintah hewan. Aku memahami mereka karena aku bekerja keras untuk belajar. Itu bukan anugerah, itu usaha. Berani kau menipuku, aku takkan berbelas kasihan padamu. Sebelum Alexander bertindak, hewan-hewan yang dipimpin Lingo menyerbu dan mengganggu rencananya. Di tengah kekacauan itu, muncullah sebuah pintu bertuliskan nama Alexander. Adela, buka pintunya. Dorong dia masuk, cepat. Adela tidak ragu-ragu dan membuka pintu tepat pada waktunya. Namun, bukan Alexander, melainkan Lingo yang terisap ke dalam cahaya pintu. Pintu itu membawa Adela ke suatu tempat yang aneh. Itu adalah kastil yang sama tempat dia tinggal selama ini. Di tempat inilah aku tinggal selama ini. Aneh sekali. Lingo, kau di mana? Karena yakin bahwa dirinya telah terlempar kembali keluar, Adela berlari ke dalam istana, kembali ke kamar yang ditempati Alexander. Dia menyadari bahwa dia tidak berada di masa sekarang, tetapi di dalam sebuah memori. Dalam penglihatan itu, Adela melihat raja berulang kali memarahi dan meremehkan Alexander. Buku. Yang selalu kau lakukan hanyalah membaca buku. Kau tidak akan pernah menjadi apa-apa tanpa kekuatan bawaan. Kau memalukan. Putus asa, Alexander menjelajah ke hutan dan mencari sihir gelap terlarang dari seorang penyihir bayangan. Akhirnya, Alexander memperoleh kekuatan yang diinginkan ayahnya. Tetapi kekuatan itu tidak terkendali, mengubah orang di sekitarnya menjadi binatang buas. Ketakutan dan putus asa untuk menghentikan kekacauan, Alexander sendiri menjadi korban kutukan. Berubah menjadi burung hantu hijau yang terlihat hari ini. Penyihir bayangan itu memperlihatkan warna aslinya, merampas tubuh dan identitas Alexander untuk mengambil alih kerajaan. Terima kasih, Pangeran Bodoh. Aku akan gunakan tubuh ini untuk mendapatkan kekuatan dan keabadian. Kenangan itu berakhir dengan runtuhnya bentuk Lingo yang rapuh dan kalah. Jangan menyerah, Lingo. Masih ada harapan. Aku sudah gagal dalam segala hal. Tinggalkan saja aku. Kau lihat aku, Lingo. Entah kau Lingo atau Alexander, kau bukanlah pecundang. Kau harus tetap yakin. Bahkan tanpa kekuatan supranatural, kebaikan dan ketekunanmu membuatmu layak untuk mewarisi tahta. Kata-kata Adela menyembuhkan jiwa Alexander yang hancur, menghancurkan dunia kenangan dan membawa keduanya kembali ke kenyataan. Penyihir gelap, kembalikan apa yang jadi milikku. Dengan tekad baru, Alexander mengalahkan penyihir gelap, membebaskan kerajaan dan memulihkan ingatan dan wujud manusia semua orang. Aku masih punya sisa sihir hitam dalam diriku. Cepatlah Adela, akan kupakai mengirimmu kembali ke duniamu. Saat Adela dan saudara perempuannya bersiap meninggalkan alam ajaib itu, Alexander memberikan ciuman lembut di keningnya sebagai ucapan selamat tinggal. Terima kasih telah menyembuhkan hatiku. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Ketika Adela membuka matanya, dia dan saudara-saudaranya telah kembali dengan selamat dari hutan misterius itu. Semuanya terasa seperti mimpi. Perjalanan mereka belum berakhir, dan ketiganya itu masih harus memulihkan jiwanya. Kendala bahasa sungguh menyebalkan. Apakah gadis-gadis itu butuh bantuan? Halo, aku Lingo. Senang bertemu denganmu. Karena ceritanya sudah habis, maka wassalamualaikum.
Karena ceritanya sudah habis maka wassalamualaikum.